Selamat datang di Bukan Orang Biasa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dukung penuh channel ini dengan klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Halo Sobat Ombok dimanapun berada. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak asing dengan profesi pekerjaan sebagai bidan. Saat ini, banyak di sosial media informasi tentang pekerjaan sebagai bidan home care. Apa kalian tahu perbedaan antara bidan home care dengan bidan biasa yang ada di sekitar kita? Di video Bukan Orang Biasa kali ini, kita akan membahas semua tentang profesi pekerjaan sebagai seorang bidan home care. Tapi, sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Karena itu semua gratis. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bidan Kori. Sekarang pekerjaan saya adalah sebagai bidan home care. Asal saya dari Padang. Oke, latar belakang pendidikan saya waktu itu kebetulan SMA-nya ngambil IPA. Jadi saya memang basicnya itu di IPA, anak IPA lah ya. Nah, sebenarnya sih saya itu pengennya sih masuk kayak sastra Jepang, sastra Inggris. Cuman kebetulan karena memang orang tua saya itu dari kecil memang pengen banget saya jadi di bidang tenaga kesehatan. Jadi waktu itu saya pernah disuruh ambil kedokteran atau seperti kayak sarjana kesehatan masyarakat atau bidan. Nah, waktu itu pas tahun saya ikutlah si Pensimaru. Nah, waktu itu ada tuh lulus, ada 3, jadi di Telkom. Sebenarnya saya pengen ngambil Telkom, cuman memang orang tua saya menganjurkan dari awal bidan, jadi saya ikut si Pensimaru, kayak sekarang tuh namanya SPMB gitu ya, jadi kayak masuk ke Universitas Negeri. Alhamdulillah keterima di Poltekkes Depkes Bandung, cuman ngambilnya yang di program studi di Bogor, jadi saya lulusan bidan di Bogor, Poltekkes Depkes Bandung. Jadi memang sih latar belakangnya itu kemauan orang tua, cuman setelah saya jalani jadi bidan, ternyata ya enak aja sih sampai sekarang. Alhamdulillah memang rezekinya di situ. Sebenarnya kalau lama pendidikannya sama aja kayak D3 pada umumnya ya, kan kalau S1 rata-rata 4 tahun. Nah, kalau kebidanan itu patokannya harus 3 tahun, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Biasanya kan kalau S1 boleh tuh kita agak longgar sedikit gitu kan, ngambil misalkan boleh juga dipercepat karena ngambil SP. Kalau kebidanan itu harus 3 tahun dan banyak banget kayak praktek-praktek. Jadi setiap modelnya bidan itu dia habis teori langsung praktek, teori langsung praktek. Jadi 3 tahun itu harus lulus, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Yang diajarkan selama saya belajar kuliah di kebidanan itu tentu banyak ya. Yang awal-awalnya itu mungkin basic, kita basic belajar anatomi fisiologi, bagaimana sih anatomi fisiologi itu kita belajar dari head to toe, dari kepala sampai ke kaki. Misalkan kita belajar bagian tulang kepala, terus kita juga pemeriksaan head to toe, bagaimana sih misalkan untuk pemeriksaan umum ya, ini bukan kehamil dulu ya, jadi kita harus bisa belajar dulu umum. Misalkan ada pasien, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pasien, bagaimana kita bisa mendiagnosa suatu penyakit. Nah, pada nanti di semester tengah baru kita mulai fokus ke kehamilan, bagaimana sih pemeriksaan hamil, suntik KB, terus kita juga ada belajar konseling ke para ibu hamil. Misalkan ibu hamil itu mengeluh apa, kita harus kasih tahu bagaimana sih mengedukasi pasien yang betul gitu. Nanti pas ujung-ujungnya ke semester akhir kita akan belajar bagaimana caranya, misalkan udah mulai yang aneh-aneh tuh, misalkan dengan kehamilan yang beresiko, misalkan kayak plasenta dia nempel. Nah, itu bagaimana penanganannya, udah mulai agak, kalau semester akhir itu udah mulai yang agak susah. Jadi walaupun memang kalau di kebidanan itu kita belajar yang normal-normal aja, jadi kita nggak boleh yang namanya bidan itu harus yang normal aja. Misalkan kelahirannya yang normal baru boleh bidan kerjakan. Tapi kalau udah mulai abnormal ya, misalkan kehamilan yang berisiko, pasti kita rujuk ke dokter kandungan. Tapi kita juga belajar, jadi kita bisa mengidentifikasi nih pasien ini boleh nggak sih kita pegang, seperti itu. Seperti itu.
Nah, tadi kan saya udah bilang kalau kebidanan itu pasti teori, praktek, teori, praktek. Nah, maksud saya teori praktek itu adalah jadi kita ketika semester 1 nih, kita belajar basic dulu kayak menyuntik, infus. Nah, itu langsung nanti ketika dari semester 1 itu misalkan kita belajar basicnya nih. Jadi kita kalau kuliahnya di Depkes ya, ini maksudnya aku mau jelasin nih kalau kebidanan negeri itu biasanya langsung kita itu kayak punya rumah sakit rujukan nih. Oh, ini untuk anak Depkes 60 orang misalkan dari yang Bogor langsung dialihkan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Jadi habis kita teori itu pasti langsung praktek, kayak waktu prakteknya juga pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalkan pertama infus dulu, suntik dulu, terus nanti semester kedua kita udah mulai masuk ke kesehatan ibu dan anak, kayak periksa hamil, KB. Nanti akhirnya kita belajar yang mulai susah tuh, yang detailnya untuk kesehatan ibu dan anak. Misalkan ada kasus-kasus di luar normal ya, misalkan dengan kehamilan yang beresiko, seperti itu sih. Syarat menjadi bidan itu sama loh kayak masuk pramugari, jadi badannya itu memang harus sesuai IMT-nya, indeks massa tubuhnya. Jadi berat badan sama tinggi badan itu harus sesuai. Jadi kalau mau jadi bidan juga kalau kata orang harus cantik lah ya, dilihat dari secara fisik. Kalau untuk waktu saya masuk negeri seperti itu. Jadi waktu itu saya kebetulan IMT saya normal, jadi waktu itu saya masuk ke bidanan itu minimal 155 cm tingginya, dan berat badan saya waktu itu masuk 46, jadi secara IMT masih normal gitu. Dilihat dulu, dia juga sama kayak pramugari, nggak boleh minus gitu. Terus secara komunikasi juga memang harus nggak AO gitu-gitu. Jadi memang syarat khususnya itu aja sih. Jadi pemeriksaan kesehatan itu dari head to toe juga dilihat paru-parunya bersih, seperti itu sih yang normal-normal untuk kita masuk jadi tenaga kesehatan, seperti itu. Oh ya, saya mau nambahin lagi, syarat khususnya itu memang harus anak IPA ya. Soalnya kenapa? Karena kan waktu kita belajar masuk ke bidanan itu kita udah belajar anatomi, fisiologi. Nah, anak IPA itu kan memang udah biasa belajar biologi, fisika, kesehatan. Jadi nggak kaget lagi gitu. Coba bayangin kalau anak IPS yang masuk bidan, dia mungkin udah kayak ngedrop duluan, ini apaan sih gitu kan, jadi nggak nyambung gitu. Nah, itu syarat khususnya. Nah, bedanya bidan sama dokter kandungan itu atau OBGYN itu ya beda banget. Secara kuliah juga mereka lebih lama, lebih detail belajarnya, dan bidan juga cuma 3 tahun. Nah, kalau untuk bidan itu dia menangani pasien yang normal-normal aja. Beda hal sama dokter OBGYN. Dia semua yang di luar normal dia akan tangani. Jadi kalau misalkan ada pasien nih yang datang ke klinik, terus dia tiba-tiba rujukan dari, biasanya kan kalau orang kampung itu lahiran masih pada sama dukun ya, datanglah dia dengan misalkan perdarahan. Nah, kita lihat nih, biasanya bidan mendiagnosa dulu, wah ini dia kayaknya udah perdarahan parah nih. Nah, itu bidan itu udah nggak boleh tuh nanganin yang aneh-aneh kayak gitu, udah pasti kita rujuk ke rumah sakit terdekat gitu, dan itu udah tahapan OBGYN yang menangani, seperti itu. Jadi intinya bedanya bidan sama OBGYN itu beda banget, karena OBGYN itu lebih semua penyakit detail berhubungan dengan kesehatan ibu dia bisa menangani. Kalau bidan yang normal-normal aja. Jadi kita memang punya kayak etika, kita hanya menangani yang normal saja, di luar normal pasti udah larinya ke OBGYN, seperti itu. Nah, saya itu lulus kebidanan 2009, berarti sekarang udah 2020. Berarti hampir 11 tahun saya menjadi bidan ya. Nah, saya ingin menceritakan sedikit nih perjalanan saya menjadi bidan. Nah, waktu itu saya kebetulan dapat Poltekkes Depkes Bandung yang memang alhamdulillah ikatan dinas. Jadi setelah saya lulus itu sudah ada lahan pekerjaan. Saya dapetnya di RSUD Pelabuhan Ratu waktu itu. Jadi dikasih kontrak kerja 6 bulan. Nah, abis itu kok saya ngerasa bukan gimana ya. Jadi saya ngerasa kayak abis dari RSUD itu saya maunya menggali ilmu saya kerja juga di bidan praktek swasta. Jadi saya habis dari rumah sakit, saya kos-kosannya atau tempat tinggal sementara di Pelabuhan Ratu itu di praktek bidan swasta. Jadi si bidan itu nawarin, udah kamu daripada bayar, mending kamu ikut saya tinggal di rumah saya, tapi kamu bantuin saya kalau misalkan ada persalinan. Saya mikir, wah
kesempatan emas kan. Jadi selain di rumah sakit, ilmu saya juga terpakai di BPS. Ternyata capek banget. Jadi saya baru 3 bulan kerja itu udah sakit, maksudnya kayak udah homesick gitu ya. Kok saya bawaannya kerja mulu dari pagi sampai malam. Soalnya kan kalau lahiran itu kita nggak bisa estimasi kapan sih lahiran gitu kan. Jadi waktu saya, misalkan saya shift pagi, dari jam 7 pagi, jam 2 siang pulang. Saya pulang ke kosan saya yang notabene itu BPM, Bidan Praktek Mandiri kan, punya. Waktu itu saya ingat namanya Bidan EIS. Jadi Bidan EIS itu memang dia punya pegawai 2, termasuk saya, jadi 3 waktu itu. Nah, saya bukannya mau meremehkan gaji orang kesehatan ya, cuman saya mikir, ya Allah, gue kerja kayak udah all out banget sampai gue sakit, tapi kok maaf ya, maksudnya kalau zaman dulu itu tenaga kesehatannya tuh gajinya sama kayak, maaf ya, kayak IRT gitu, cuman 750. Habis itu kalau di BPM ya saya mendingan lah ya, maksudnya alhamdulillah dengan 750 itu saya megang utuh, karena di sana saya nggak bayar kan, jadi memang udah digratiskan, makan juga dapat. Tapi secara secara kesehatannya kayaknya nggak imbang gitu, saya sakit gitu kan, capek. Tapi ya udahlah, mungkin dengan itu saya tahu kan, jadi ilmu saya lebih banyak di BPM dapat, di rumah sakit dapat. Nah, habis itu saya mikir, kayaknya gue kalau kayak gini lama-lama bisa mati cepet gitu ya, karena siang malam kerjanya nggak henti-hentinya gitu kan. Untung Bidan EIS-nya ini baik untungnya gitu, saya bertahan sampai 6 bulan di Pelabuhan Ratu sampai kontrak saya habis. Sebenarnya diperpanjang sama objinnya di sana, jadi namanya Dokter Junaidi. Saya kalau inget pengen nangis ya, maksudnya dokter itu baik, ingin memperpanjang kontrak saya di sana. Cuman saya mikir kayaknya gue harus kuliah lagi gitu, maksudnya untuk masa gaji gue gini-gini aja dengan pendapatan bidan dengan sama kayak IRT, bukan gimana ya, cuman saya ingin pengen nambah kualitas diri saya gitu. Selama menjadi bidan sih, kita itu memang harus siaga ya, namanya bidan itu harus kuat gitu. Kita biasanya misalkan kita habis pulang kerja jam 2, tiba-tiba ada pasien dengan pembukaan lengkap, itu harus siap gitu. Terus yang kedua adalah mentalnya harus kuat, karena kalau di rumah sakit itu banyak bidan senior tuh yang galak. Kita mau mereka tuh bodo amat, lu lagi sedih kek, mau apa kek gitu, pokoknya lu harus kerja cepet gitu. Misalkan ada pasien pendarahan dari IGD, nggak boleh kelemar-kelemar gitu, bisa diomelin terus. Akhirnya dengan itu sih aku kayak belajar, aku tuh kayak kalau dimarahin orang tuh jadi kayak mental baja gitu. Kalau dulu mah aku nggak bisa dikasarin, cuman semenjak kerja di rumah sakit namanya RSUD, apalagi Pelabuhan Ratu ya, itu kan banyak banget pasien-pasien yang aneh-aneh gitu. Jadi aku kayak mentalnya lebih kuat aja. Jadi tantangannya itu yang pertama, bidan harus selalu sehat, kuat, soalnya kan 24 jam harus standby. Yang kedua adalah mental. Jadi apalagi kalau ada pasien yang tiba-tiba meninggal gitu, kita nggak boleh ikut sedih. Kalau ikut sedih ya gimana gitu kan, kita kan harus nguatin pasien, seperti itu sih. 2010 akhirnya resign dari sana, nggak mau memperpanjang. Akhirnya saya kerja di perusahaan. Nah, terus saya mikir, waktu itu di perusahaan saya di perusahaan farmasi, jadi di bidang kayak herbal gitu. Jadi saya alhamdulillahnya itu saya waktu masuk kerja itu waktu itu saya tanya tuh ke sebelah, dia juga mau jadi produk eksekutif itu. Jadi saya megang produk disfungsi ereksi saat itu. Jadi memang sesuai dengan ilmu saya juga sih, walaupun saya belum menikah. Tapi manajer HRD-nya bilang, kamu ini kan bidan ya, berarti kamu belajar dong tentang seksologi. Oh iya Pak, saya belajar gitu. Tapi kamu nggak apa-apa megang produk disfungsi ereksi? Oh nggak apa-apa, saya belajar juga kok tentang reproduksi pria gitu kan. Saya tanya tuh ke sebelah saya, Mbak mau jadi produk eksekutif juga? Iya. Emang Mbak latar belakangnya apa? Apoteker cuy, semuanya itu apoteker UI. Dan alhamdulillah mungkin rezeki aku keterima jadi produk eksekutif. Nah, alhamdulillah dengan gaji perusahaan ya beda banget sama gaji bidan. Akhirnya aku mikir, kayaknya ini kesempatan gue buat kuliah lagi. Akhirnya kuliah S1 dengan duit pribadi, Sabtu Minggu, kelas karyawan. 2011 aku kuliah lagi, 2013 akhirnya bisa jadi S1 Kesehatan Masyarakat. Itu alhamdulillah banget, dari duit sendiri, kelas karyawan. Nah, terus selama jadi udah nyaman kan di perusahaan, karena langsung
pas lulus SKM itu aku langsung upgrade S1 aku dengan ijazah S1, gaji naik lagi kan gitu kan. Terus lama-lama ya nyaman, akhirnya jadi senior bla bla bla, gaji semakin besar udah nyaman. Tapi karena menikah, punya anak, terbatas ya, nggak mungkin office hour. Terus kayak ngelihat anak, ya Allah, kayak gue pulang malam kayak ngerasa berdosa. Akhirnya ya resign. Terus aku mikir, aduh kalau resign doang terus aku nggak kerja sayang dong. Maksudnya ya walaupun maksudnya bisa cukup gitu ya, kita cukup gitu ya, tapi aku mikirnya kayaknya kan gue ngelihat histori hidup gue kayak penuh perjuangan, masa gue diem aja gitu kan. Nah, aku mau cerita sedikit tentang bidan home care ya. Jadi kan setelah kemarin aku ikut pelatihan itu, aku bingung kan, kayaknya gimana sih gue jadi bidan home care biar cepet banyak pasiennya. Soalnya kalau bidan home care itu udah pasti dari mulut ke mulut ya, dari pasien, wah ini bidan Kori enak nih pijitannya, akhirnya nyebar gitu. Nah tapi aku mikir gimana ya biar cepet aku tuh ada nama gitu. Akhirnya aku ikut di Instagram itu, aku ikut sama home care orang dulu. Jadi aku jadi timnya mereka, namanya Laili Aira Home Care. Nah dia itu followernya udah banyak yang make artis-artis, jadi aku pas banget ikut timnya dia. Terus selain ikut timnya dia itu udah dipakai artis ya, kayak Tantri Kotak, selebgram dia udah pakai, kayak Rahel V-nya itu dia anaknya dua-duanya udah pijit sama di Laili itu. Jadi aku masuk tim di bidan Laili. Nah alhamdulillah Allah kasih jalan ya saat itu, jadi nggak pakai lama aku langsung masuk di timnya bidan Laili. Terus aku juga masuk di tim bidan lain, ada banyak, jadi aku tuh sekarang banyak timnya, cuman income-nya yang paling banyak di bidan Laili karena dia kan followernya udah banyak, artis banyak yang make. Aku juga masuk di Gojek waktu itu, namanya di Gojek itu untuk pelayanan mom and baby itu Go Live, aku juga masuk di situ. Jadi nggak pakai lama udah cepet jalannya, pasiennya udah dapet. Akhirnya ya udahlah kan kita service excellent ya ke pasien. Jadi kadang ada admin kan di bidan Laili itu, admin bilang banyak pasien yang request aku mau bidan Kori dong. Itu rasanya seneng banget, berarti selama ini aku melakukan home care sudah bagus, maksudnya pengen lebih bagus lagi karena bidan Kori ini itu aku happy banget. Jadi nggak pakai lama. Nah makanya kita itu harus cepet mikirnya. Jadi setelah sertifikasi masa vakum kan, jadi ilmunya nggak kepake. Jadi kita harus strateginya harus bagus. Jadi nggak tahu kenapa Allah kasih jalan aja, aku langsung search siapa sih bidan home care yang banyak nih followernya. Aku langsung kayak menawarkan diri, bidan Laili oke. Karena di timnya bidan Laili itu rata-rata masih muda dan aku kan udah punya anak. Jadi aku kata bidan Laili, Bu bidan Kori, aku seneng banget Bu bidan join karena kan teori sama praktek beda. Aku udah punya anak, jadi caranya itu kalau udah punya anak rasanya beda. Jadi aku bisa seimbangin teori sama praktek. Jadi aku happy banget. Nah kalau untuk income-nya ya tahu sendiri ya, sekarang lagi hits home care. Dari income aku yang zaman bidan di rumah sakit tuh jauh banget. Apalagi kalau udah masuk di tim bidan Laili, pasti tiap hari ada aja. Nah suka dukanya itu ya mungkin gini, kan namanya jauh gitu ya, dapat pasien kadang jauh di mana gitu, sedangkan kita punya anak gitu ya, jadi kayak terbatas aja sih kalau udah punya anak. Kalau bidan Laili aku kasih dong yang deket-deket aja, nah gitu. Padahal kan nggak semua pasien deket kan, nah jadi suka dukanya itu perjalanannya aja sih sama. Tapi kalau misalkan untuk untuk duka misalkan pasiennya gimana nggak ada sih, aku happy aja karena memang aku demennya di lapangan seperti itu sih. Nah aku mau info juga kalau bidan home care itu nggak terikat ya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan waktu kita. Apalagi kalau kayak aku udah punya anak, jam-jamnya tidur, aku berangkat jam anaknya sekolah, aku nggak dulu gitu, jadi bisa menyesuaikan dengan jam kita sama pasien. Jadi kesepakatan berdua aja sih gimana enaknya gitu kan. Nah terus kalau treatment aku kan karena memang, makanya aku tuh habis sertifikasi aku langsung strategi, aku ikut banyak bidan kan, ada bidan ini masuk di Gojek di ini gitu. Jadi alhamdulillah sehari itu pasti ada. Jadi treatmentnya itu beda-beda biayanya, tapi rata-rata untuk pijat bayi ya, kita contohkan saja satu pijat bayi itu kalau di
bidan home care rata-rata itu 100 sampai 120 ribu. Jadi sekali treatment pijat hamil. Nah itu juga tapi transportnya pasien yang nanggung. Jadi kalau di aku biasanya aku ikut, nggak jauh beda ya, aku ikut bidan itu transportnya 50 ribu sekali jalan. Jadi kalau pijat bayi ke rumah pasien itu total 170. Nah kebayang dong kalau misalkan sekali pijat bayi misalkan 100, tapi sehari ada 3 bayi misalkan 300 dikali 30 berapa? Nah itu aduh jadi malu kan mas. Nah kita balik lagi ke bidan home care ya. Harapan aku tuh sekarang ingin mengupdate ilmu terus. Jadi kan memang kalau di ilmu kesehatan pasti update ya, kayak pijat bayi deh contohnya. Pijat bayi itu pasti tiap tahun update, misalkan pijat HA, pijat bayi spesial terapi hot and flu, batuk gitu, caranya begini, tapi nanti tahun depan caranya update, nggak begitu lagi. Jadi kita memang harus, harapannya itu, harapan aku sih, aku selalu update ilmu, terus aku ikut sertifikasi lagi. Kayaknya aku dalam waktu dekat ini kalau ada rezekinya pengen ikut sertifikasi prenatal yoga. Itu juga udah mulai banyak senam hamil gitu. Jadi bagaimana cara mengurangi keluhan ibu hamil kayak sakit pinggang, jadi kita bisa yoga gitu. Nah itu lebih mahal lagi dari sertifikasi mom and baby, karena memang pelatihannya 4 harian gitu. Terus itu harapan aku dalam waktu yang deket aku update ilmu, terus aku nambah lagi sertifikasinya gitu. Kayak aku puntur, kayaknya aku mulai tertarik dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi intinya sama sih, home care juga. Terus kalau planning jangka panjang, aku pengen buka baby spa sendiri. Jadi aku kemarin sempat pulang kampung kan ke Padang, 3 hari doang sih nengok orang tua. Aku lihat tuh, wah di Padang aja udah ada baby spa sama salon khusus anak. Kayaknya menarik nih kalau aku buka gitu kan. Jadi ngumpulin dana dulu, budget dulu, planning ke depannya aku mau bikin baby spa sendiri. Kalau bisa ada salonnya, kita bikin yang sedemikian rupa menarik. Jadi selain spa, kita juga punya salon khusus bayi dan anak. Itu sih planning ke depannya, mudah-mudahan diberkahi Allah ya, diridhoi Allah. Doain semua. Ya walaupun dari awal setelah ikut pelatihan saya di tim bidan Laili atau di tim banyak bidan ya, tapi saya juga punya home care sendiri. Nanti bisa cek di Instagramnya @korisurya, di situ bisa dilihat. Di situ di dalam Instagram itu memang masih campur ya pribadi, cuma di situ ada foto-foto ketika saya pelatihan, jadi lebih detail lagi. Jadi kalau misalkan ada yang mau statement sama bidan Kori, bisa dicek di Instagram itu. Nanti di sini ya. Nah, terakhir buat kalian semua adik-adik saya yang baru-baru lulus nih, saya bukannya mau merekomendasikan profesi saya yang sekarang, tapi saya mau kasih tahu benefitnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin mau jadi bidan, nggak usah mikir kayaknya bidan mentok di ilmu itu aja deh, kerjanya di rumah sakit doang, puskesmas doang. Enggak, bidan itu sekarang udah banyak banget mau jadi entrepreneurnya itu udah banyak banget sekarang, apalagi kayak banyak banget sekarang orang-orang itu pengennya praktis, bidan yang dateng gitu kan. Jadi nggak usah malu, terus kita itu harus jadi kualitas jadi kayak orang yang berkualitas, strategisnya maksudnya pemikirannya itu harus cepet, jangan kayak gue kayaknya udah kayak hopeless aja, misalkan lulus dari kebidanan bingung mau apa terus diem aja di rumah. Kita harus mengembangkan diri. Terus kalau bisa kita harus berkualitas ya, dengan mengupdate ilmu, terus ikut sertifikasi gitu. Insya Allah dengan kalau misalkan kita belajar terus, itu kita nggak ketinggalan zaman gitu ya, ikut. Apalagi kan aku lulusannya tuh udah lama banget, 2009, tapi nggak kalah dong sama angkatan-angkatan yang baru karena kita update ilmu terus. Nah, jadi cewek juga jangan kayak loyo gitu, harus mandiri. Kalau bisa nyari duit sendiri. Alhamdulillah kan bisa bantu suami juga. Jadi pesan aku, pokoknya nggak boleh pesimis, harus optimis. Jadilah manusia yang berkualitas dan solehah, amin. Itu aja sih mas. Oke semua, jangan lupa subscribe channel Bukan Orang Biasa. Ditunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.